Bersatu untuk harmoni, setara dalam berkarya. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inklusi semua. Selamat datang di Ruang Inklusi. Kali ini saya Nisrina Fadia Umar dan rekan saya Adinda Ayu Pertiwi sebagai host dalam talk show Mengenal Disabilitas dan Difabel. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan terlalu sayang. Begitulah kalimat yang sering kita dengar. Karena itu pada pertemuan kali ini saya, Mbak Dinda bersama narasumber kita selama beberapa menit ke depan akan berkenalan lebih jauh tentang apa Mbak Dinda? Kita akan berkenalan lebih jauh tentang teman-teman disabilitas dan bagaimana realitas kehidupan sebagai teman disabilitas. Baik, langsung saja kita kepada narasumber. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mbak Dinda, Mbak Nadia. Alhamdulillah senang banget bisa ketemu Pak Edi. Iya, kita kembali lagi ke Ruang Inklusi ya. Iya. Ngomong-ngomong nih teman-teman, Pak Edi ini sibuk sekali loh kegiatannya. Karena itu kami ucapkan terima kasih nggih Pak karena sudah Sama-sama. menyempatkan hadir di talk show kami. Pak Edi gimana kabarnya Pak akhir-akhir ini? Luar biasa. Semangat ya, Pak, ya? Edi selalu Selalu semangat. semangat. Semangat Iya. terus nih teman-teman. Wah, alhamdulillah berarti baik dan bersemangat nggih Pak. Kira-kira kesibukan Pak Edi akhir-akhir ini bagaimana? Apakah ada yang bisa di-share bersama teman-teman Ruang Inklusi? Ya, akhir-akhir ini kita banyak belajar tentang isu kebencanaan inklusif, perubahan iklim yang inklusif, terutama untuk teman-teman difabel di komunitas desa ya. Karena ini juga menjelang musim hujan, musim perubahan iklim, perubahan musim ya dari kemarau ke musim hujan, ini juga perlu kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Berbicara mengenai disabilitas nih Pak, kemarin saat awal saya PPL itu sempat dijelaskan mengenai beberapa istilah yaitu disabilitas dan difabel. Kira-kira apa sih Pak perbedaan dari masing-masing ini? Ya, sebenarnya istilah untuk difabel dan disabilitas itu masing-masing orang punya perspektif ya bagi cara pandang. Istilah disabilitas itu muncul di UNCRPD atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas PBB ya, bahwa disabilitas itu kalau yang di pengakuan di huruf E itu sebuah konsep yang terus berkembang sebagai hasil dari interaksi antara seseorang yang memiliki hambatan baik fisik ya, sensorik, mental maupun intelektual yang dalam interaksinya itu menghadapi atau memiliki hambatan berpartisipasi secara penuh dan setara. Nah, itu disabilitasnya di situ ya. Kemudian juga dijelaskan juga di CRPD itu di pasal 1 itu mengenai orang dengan disabilitas atau person with disability. Ini adalah seseorang memiliki hambatan fisik, mental, sensorik ya, dan intelektual dalam jangka waktu panjang atau permanen. Yang dalam interaksi dengan lingkungan mereka mendapatkan hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan setara berdasarkan hak. Jadi di situ disabilitas bahwa itu konsep semua orang bisa saja memiliki hambatan, tidak hanya sebatas fisik dan sebagainya, bahkan bisa mengalami hambatan tidak bisa berpartisipasi karena identitas seseorang, apakah dia seorang perempuan, kemudian masih ada cara pandang, oh ini kegiatan laki-laki ini kayak tadi bencana, ini yang harusnya di dapur umum itu perempuan, laki-laki enggak. Nah, seorang laki-laki juga tidak bisa berpartisipasi seperti itu. Juga ketika teman-teman contoh Bapak Denny kan dari Gresik ya. Dari Madiun. Oh, dari Madiun. Dari Madiun kan bahasa dengan ada beberapa bahasa yang Solo dan Madiun kan agak beda. Okay.
Nah, kalau sehari-hari kemudian saya ngobrol dengan bahasa Jawa Solo kan ada hambatan juga apa dia untuk mendapatkan informasi yang sama. Nah, kemudian juga istilah difabel itu juga sebenarnya itu temuan juga dari dulu seingat saya, ya mungkin nanti teman-teman bisa koreksi saya, ya, ada Pak Mansur Fakih, kemudian ada siapa ya, Pak Setia dari Jogja, itu kemudian ada menemukan sebuah istilah difabel atau panjangan different people ability. Jadi seseorang orang yang memiliki kemampuan yang berbeda seperti itu. Jadi kalau saya kan hambatan mobilitas, jadi cara jalan saya berbeda dengan Mbak Dinda, Mbak Fadia yang tidak perlu alat bantu. Saya tetap bisa jalan, tetapi saya berjalannya dengan kemampuan saya jalan itu dengan tongkat dan terbatas beberapa kilometer, berapa meter ya, sudah tidak mampu lagi berjalan seperti itu. Sehingga semua orang punya potensi, ya. Cuman ada berbeda-beda caranya, berbeda-beda kemampuannya seperti itu. Sehingga memang intinya itu bagaimana kemudian menggunakan disabilitas maupun difabel itu, bagaimana semua orang itu kemudian diakui, ya, dilindungi, dipenuhi hak-haknya secara sama. Ya, jangan dilihat kemudian karena saya berjalan dengan tongkat, kemudian karena kasihan, karena saya diperlakukan berbeda seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak penjelasannya. Nah, ini bisa jadi pengetahuan baru buat teman-teman inklusi dimanapun kalian berada ya Kak. Saya juga ini karena istilah disabilitas dan difabel sering kita pakai, tapi banyak di antara kita yang masih belum benar-benar mengerti makna dari dua istilah ini. Jadi sekarang teman-teman, setelah kita tahu apa bedanya disabilitas dan difabel, kita bisa memaknai arti dari masing-masing kata ini dengan lebih bijak, karena berbeda itu bukan berarti tidak setara ya Pak. Iya betul. Jadi setiap orang itu punya perbedaan masing-masing ya, dan penggunaan istilah itu di UNCRPD tadi, di konvensi itu juga diserahkan masing-masing orang, yang jelas bagaimana setiap orang itu kemudian mendapatkan haknya. Semua orang mengakui, kemudian dilindungi dan sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, sobat inklusi, bahwa kondisi seseorang itu bukan sesuatu yang kemudian untuk dibeda-bedakan, tetapi kondisi yang berbeda itu kemudian bagaimana memberikan kesempatan yang sama, diberikan kesempatan yang sama tadi dengan apa? Dengan akomodasi, dengan aksesibilitas seperti itu, sehingga memang semua orang itu kemudian memiliki martabat yang sama, memiliki hak yang sama, kemudian juga bisa hidup secara inklusif seperti itu. Ini ada nih Pak mengenai teman-teman disabilitas. Sebenarnya tantangan apa sih yang paling berpengaruh di hidupnya teman-teman? Ya, tantangan terbesar sebenarnya cara pandang ya, perspektif orang lain ya, termasuk mungkin cara pandang diri sendiri ya. Karena kan cara pandang ini kan terhadap disabilitas itu sudah menjadi budaya ya. Karena budaya itu kan dibentuk dari sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Seolah-olah kemudian terbentuklah budaya bahwa kalau disabilitas itu sekolahnya di mana? Di SLB. SLB itu sudah terbentuk perspektifnya seperti itu. Kemudian kalau seorang difabel fisik itu nanti kalau sekolahnya di mana? Gitu. Keterampilannya apa? Dulu elektro, kalau nggak elektro menjahit kan seperti itu. Teman-teman netra tampilannya apa? Itu kan cara pandang perspektif. Seolah-olah tidak bisa melihat, ya, tidak bisa selain membaca seperti itu. Padahal teman-teman yang memiliki hambatan penglihatan tadi difabel. Jadi cara membacanya berbeda dengan cara kita.
Jadi kita nggak bisa seperti itu. Sehingga memang tantangan pertama itu adalah perspektif cara pandang, termasuk kepada keluarga, termasuk pada lingkungan. Jadi nanti mungkin sobat inklusif semua, di lingkungan ada teman-teman difabel atau yang menggunakan istilah disabilitas, itu libatkan mereka. Maka jangan dipandang kondisinya, tapi libatkan mereka dengan cara mereka bisa terlibat seperti apa. Jadi jangan membuat sesuatu untuk difabel tanpa keterlibatan mereka. Karena ada istilah ya, tidak ada sesuatu tentang kami tanpa kami. Jadi cara menolong saja kalau tidak melibatkan kami itu kan juga salah. Nah, kemarin kan teman-teman juga salah cara menggandeng ya, cara menggandeng teman netra ya kemarin. Teman-teman langsung pegang lengannya, bisa kaget, bisa sakit ya. Tapi ada cara yang berbeda. Jadi itu tantangan pertama adalah perspektif, yang kedua itu adalah infrastruktur. Infrastruktur kita belum akses untuk teman-teman difabel. Jangankan difabel ya, untuk teman-teman lanjut usia, orang dengan penyakit tertentu, itu juga masih banyak hambatan. Jadi hambatan infrastruktur, gedung-gedung ya, layanan publik. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada pemahaman itu. Tetapi tadi seringkali teman-teman difabel itu ditinggalkan dalam pembuatan aksesibilitas. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di gedung-gedung sudah ada bidang landai, tapi kan terlalu curam. Ya kan? Licin, tanpa pegangan tangan. Kalau ada pegangan tangan mungkin hanya sebelah atau terlalu rendah. Pegangan tangannya licin. Iya. Terus kita juga di tempat-tempat ibadah, itu tempat wudhu, saya nggak bisa wudhu secara sempurna karena ada bahasa Jawanya anggelan, dia ada batas yang tingginya sampai 20 cm. Oh, yang di depannya keran itu ya? Iya. Oh, okay. Kan nggak bisa seperti itu. Nah itu sehingga memang membangun aksesibilitas itu jangan nunggu sebatas untuk fasilitas khusus, tapi itu universal design. Memang desain untuk semua orang, tapi harus dipastikan ada keterlibatan dari kelompok disabilitas atau kelompok difabelnya. Bisa lihat teman-teman di trotoar ya, di kota-kota besar, mungkin sekarang sudah kecamatan, trotoar itu sudah ada jalur pemandu ya, yang kuning itu ya. Yang kuning-kuning itu ya Pak. Tapi letaknya gimana? Ada ketemu dengan pot. Iya. Kadang-kadang ada warung makan. Iya. Ada kursi. Ada kursi. Ya, apalagi nanti kalau jam 3 ke sana tuh ya. Yang siang jam pagi itu mungkin sampai jam 3 itu jam 2 itu mungkin tiang listrik, tiang telepon itu ya. Tetapi kalau jam 3 ke sana itu ada tiang dagang. Iya. Tiang nongkrong. Maksudnya orang. Oh, saya kira tiang itu kalau Jawa Alus Solo itu orang. Aduh, orang Jawa Timur. Tuh kan seperti itu. Nah, kemudian hambatan yang berikutnya itu adalah soal kebijakan. Ada beberapa kebijakan yang masih kurang berpihak dalam mungkin secara tidak langsung dalam menerjemahkan. Contoh sehat jasmani rohani. Karena disabilitas dianggap tidak sehat, maka tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah. Kamu harus direhabilitasi dulu dan sebagainya. Kemudian ada kebijakan lain apa? Nah, seperti itu. Kebijakan lain yang sifatnya khusus dan sebagainya. Nah, itu jadi beberapa hambatan itu yang perlu kita diskusikan sama-sama. Ini bukan untuk kita berdebatkan, kita bertentangkan, tapi bagaimana kemudian sobat inklusi itu bersama-sama mendiskusikan apa yang bisa dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan lingkungan yang bebas hambatan. Memang hidup di tengah-tengah dunia yang kurang ramah untuk kita itu kan
pasti rasanya tidak nyaman, pasti tidak nyaman. Kayak saya sendiri yang orang Jawa Timur, hidup di tengah-tengah orang Jawa Tengah, bingung mereka teman-teman ngomong apa, seperti itu. Ini perlu kita ingat bersama-sama ya Sobat Inklusi, bahwa dunia tempat kita tinggal ini kan diciptakan untuk kita semua. Maka sebaiknya kita sebagai masyarakat juga berusaha sebaik mungkin untuk membuat tempat ini nyaman untuk kita semua. Nah Pak Edi, kembali nih Pak, masalah stigma masyarakat. Stigma masyarakat terhadap teman-teman disabilitas ini memang masih lekat sekali nih. Iya, sebenarnya stigma ini juga karena ini sudah menjadi budaya ya, cara pandang terutama kelompok-kelompok yang tinggal di komunitas pedesaan, di pelosok seperti itu. Karena memang rata-rata teman-teman difabel itu tinggalnya kan di pedesaan ya. Jadi stigma itu memang masih ada, sehingga memang perlu kita lakukan beberapa sosialisasi, kemudian beberapa edukasi kepada masyarakat bahwa apapun kondisinya, apapun kemampuannya, bahwa perbedaan itu adalah keragaman. Ya, ada yang tubuh kecil, ada yang tubuh besar, ya kan? Ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berjalan dengan tangan, ada yang menulis dengan tangan kanan, tapi ada yang menulis tangan kiri. Nah, gimana di universitas? Mejanya masih di kanan semua ya. Nah, itu kan juga itu kan masih stigma bahwa stigma orang nulis itu tangan kanan. Ya. Karena dibilangnya kalau Jawa itu ada budaya nulis ini tangan yang bagus gitu. Jadi soal tangan kiri itu jelek. Padahal kidam itu kan juga pemberian dari Tuhan kan, seperti itu. Jadi keragaman saja sebenarnya perbedaan. Jadi tidak perlu kemudian perbedaan itu membuat seseorang itu memperlakukan secara tidak setara seperti itu. Baik, di antara banyak stigma ini yang terdapat pada teman-teman difabel atau disabilitas ini, mana yang menurut Bapak itu yang paling mengganggu stigmanya? Ya sebenarnya beda-beda ya, tergantung orang yang menyikapi ya stigma. Sebenarnya stigma itu kan muncul karena cara pandang, kemudian pengetahuan dan sebagainya. Jadi sebenarnya hampir semua stigma itu, katakanlah stigma sebagai orang tidak mampu, harus dikasihani, kemudian harus sekolah di SLB atau sekolah luar biasa seperti itu, harus harus direhabilitasi, itu kan sebenarnya stigma-stigma yang tidak berpihak pada hak asasi manusia. Jadi masing-masing orang punya cara pandang, punya cara penerimaan yang berbeda-beda juga, sehingga memang yang jelas stigma itu harus dihilangkan bagi difabel seperti itu. Bercakap-cakap dengan Mbak Dian juga kita pernah dapat cerita berkaitan dengan stigma dari masyarakat juga nih Pak. Sebentar, kita kan belum perkenalkan siapa itu Mbak Dian. Oh iya, lupa ya. Oke, kalau gitu kenalin dulu dong ke teman-teman ruang inklusi nih, siapa itu Mbak Dian dong Pak. Nah, jadi begini teman-teman di ruang inklusi, aku akan memperkenalkan siapa itu Mbak Dian. Mbak Dian adalah teman disabilitas dari salah satu universitas yang sempat melakukan KKN di Perkumpulan Sehati. Nah, setelah teman-teman kenal siapa itu Mbak Dian, mungkin Mbak Dinda bisa melanjutkan ceritanya. Nah, jadi waktu itu tuh Pak, Mbak Dian itu pernah cerita ini juga sudah diizinkan oleh Mbak Dian untuk diceritakan kembali ke teman-teman ruang inklusi. Jadi pernah di beberapa kesempatan Mbak Dian itu beli makanan atau minuman, terus para penjual itu rata-rata tidak ingin dibayar oleh Mbak Dian. Padahal Mbak Dian itu pengen membayar Pak, itu sudah menawarkan untuk membayar. Jadi gimana itu menurut Bapak? Ya itu tadi terkait dengan pemahaman ya, kita tidak bisa kemudian masyarakat yang tidak mau itu kemudian salah atau enggak. Tetapi terkait pemahaman tadi budaya, jadi yang tadi stigma yang kemudian dilakukan secara berulang-ulang terus menerus itu kayak budaya bahwa kalau difabel, kebetulan Mbak Dian ini kalau nggak salah ini ya cerebral palsy ya, jadi dia punya gangguan motorik ya,
gangguan jalan, kemudian gerak tangan, juga gangguan sensorik bicara. Kan seperti saya kemarin yang ikut di sini ya. Nah, itu kemudian dibelas kasihani, gitu. Nah, dibelas kasihani itu kayaknya jadi pembenaran. Nah, itu yang perlu kita edukasikan. Nah, mungkin juga bagaimana kita tidak hanya teman-teman difabel yang harus melakukan edukasi ke masyarakat. Jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman yang kemarin bersama-sama teman-teman di sini PPL, Mbak Dianita adalah KKN di sini. Nah, itu kita saling melakukan edukasi seperti itu. Jadi stigma seperti ini tuh biasanya sangat mengganggu buat teman-teman difabel ya Pak ya? Iya. Jadi justru stigma itu adalah hambatan yang paling besar tadi saya sampaikan ya, bahwa lingkungan mungkin bisa kita atasi mungkin dengan cara yang berbeda. Katakanlah ada orang yang kesulitan naik turun tangga, tapi karena dia punya kemauan kuat dan sebagainya, bisa saja dia naik turun tangga dengan merangkak dan sebagainya. Tapi karena stigma maka tidak boleh, kemudian malah dilarang, kasihan dan sebagainya. Begitu. Oh, begitu ya Pak. Oke, ini pertanyaan sebelum pertanyaan penutup ya Pak. Yang terakhir. Menurut Pak Edi, bagaimana peran masyarakat yang bisa mendukung kehidupan teman-teman disabilitas? Iya, peran masyarakat sangat penting ya. Bagaimana masyarakat ada penerimaan secara setara. Jadi saya sampaikan bahwa perbedaan baik fisik, non fisik dan sebagainya, kemudian juga warna kulit, mungkin kepercayaan dan sebagainya, itu adalah bagian keragaman. Jadi peran masyarakat sangat penting, terutama bagaimana menciptakan lingkungan yang inklusif. Lingkungan inklusif tidak hanya sebatas infrastruktur, jalan, bangunan dan sebagainya aksesibel, tetapi juga bagaimana penerimaan, perlakuan yang inklusif. Jadi tidak diperlakukan berbeda, kemudian juga memberikan akomodasi. Nggak kerasa nih teman-teman, ruang inklusi kita sudah di penghujung acara. Asik banget ya Kak, kita udah bisa ngobrol sama Pak Edi. Terima kasih untuk hari ini nih Pak Edi ya. Oke Sobat Inklusi, kalau gitu sampai jumpa ya di episode selanjutnya. Oh iya, kita punya slogan nih. Ikutin ya, ikutin bareng-bareng ya teman-teman. Pak Edi juga boleh ikutin ya. Jadi slogannya seperti ini. Nanti kakak tunjukin praktek itu tangannya ya. Saya yang bicara. Oke. Terus bersatu untuk harmoni, setara dalam berkarya. Seperti itu Pak. Ikutin bareng-bareng ya teman-teman. Ya. Bersatu untuk harmoni, setara dalam berkarya. Ya seperti itu. Ulang ya. 1, 2, 3. Bersatu untuk harmoni, setara dalam berkarya. Yeay. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Wah, terima kasih ya teman-teman Ruang Inklusi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera action.